Kembali lagi dengan Pak Bram adik-adik. Sekarang kita akan melanjutkan kelas sains kita dan akan membahas tentang materi genetik. Oke, mari kita mengenal materi genetik. Apa itu materi genetik? Ya, sebelumnya lihat di sini Pak Bram menyediakan banyak foto-foto orang ya dengan perbedaan-perbedaan yang bisa kita lihat. Ada yang rambutnya pirang, ada yang rambutnya hitam, ada yang keriting, ada yang lurus, ada yang kulitnya putih, ada yang kulitnya gelap, ada yang matanya sipit kayak artis Korea, ada yang matanya besar kayak artis India, ya. Semua itu beragam. Betapa luar biasanya Tuhan menciptakan manusia dengan segala keunikan yang beragam. Kok bisa? Apa yang membuat manusia beragam? Pernah mendengar gen atau DNA atau pernah mendengar kromosom? Ya, anak-anakku sekalian, ini semua adalah yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Ya, manusia adalah makhluk multiseluler. Ya, jadi terdiri atas bertriliunan sel hingga sampai membentuk tubuh seperti kita. Beda dengan bakteri. Kalau bakteri uniseluler. Ya, setiap sel manusia ada nukleus, ada sitoplasma, ada ribosom, itu namanya organel sel. Ya, di dalam sel ada yang namanya RNA. Nah, apa ini udah pernah dengar? Atau ada juga yang namanya DNA. Kalau ini pasti lebih familiar ya di telinga anak-anak semuanya ya. Ya, RNA dan DNA ini yang kita sebut sebagai materi genetik. Nah, kemudian apa itu materi genetik? Materi genetik adalah substansi atau unit atau asam nukleat yang berpengaruh atau berperan dalam pewarisan sifat makhluk hidup. Jadi RNA dan DNA tadi merupakan materi genetik. Nah, RNA dan DNA itu adalah yang berperan, ada kulit gelap, ada kulit putih, rambut keriting. Sekarang kita bahas satu-satu. DNA atau kepanjangannya adalah deoksiribonukleik acid. Ya, ini adalah strukturnya. Seperti ini gambaran dari DNA di dalam tubuh kita, bentuknya berpilin-pilin seperti ini. Nah, struktur itu namanya struktur rantai ganda atau double helix. Ya, DNA terdiri dari ada fosfat, ada gula deoksiribosa, dan ada basa nitrogen, adenin, guanin, timin, dan sitosin. Itu basa nitrogen penyusun DNA. Jadi ada tiga itu tadi ya, fosfat, gula, dan basa nitrogen. Sekarang kita zoom lagi DNA di dalam tubuh manusia. Seperti apa? Ya. Di DNA ada yang namanya tadi gen ya. Jadi gen adalah bagian dari DNA. Lalu apa itu gen? Gen adalah unit instruksi di dalam DNA yang menentukan sifat setiap makhluk hidup. Ya, jadi gen itu adalah DNA yang punya instruksi sifat. Jadi tadi berkulit hitam, ada yang berkulit putih. Nah, itu adalah bagian dari DNA yang disebut gen. Nah, DNA di dalam nukleus kita itu melilit dalam sebuah protein yang disebut protein histone. Jadi bentuknya seperti ini ya. Protein histone bulat-bulat dan DNA melilit di situ. Nah, kemudian protein histone dan DNA ini kan sangat banyak, kemudian membentuk seperti benang saking banyaknya dan berdekatan, berkerumun ya. Kemudian membentuk struktur seperti benang ini yang disebut benang-benang kromatin ya. Nah, kan banyak sekali, DNA kan sangat panjang sekali, bisa masuk ke inti sel yang sangat kecil, luar biasa ya. Berkromatin-kromatin ini kemudian menebal karena saking banyaknya membentuk sebuah struktur seperti gambar ini yang dinamakan kromosom ya. Jadi sudah jelas ya tadi apa itu DNA, apa itu gen, apa itu kromosom. Sekarang kita bahas lagi yang namanya RNA, materi genetik yang satunya, yaitu panjangnya ribonucleic
asid. Ini namanya kepanjangan dari RNA. Strukturnya seperti ini ya. Oke, bisa dilihat beda dengan DNA tadi ya. Kalau RNA itu cuma satu rantai seperti ini, satu pita seperti ini. Nah, struktur ini namanya rantai tunggal atau yang kita sebut sebagai helix. Nah, struktur RNA terdiri dari sama, ada fosfat, ada gula ribosa, dan basa nitrogennya adenin, guanin, urasil, dan sitosin. Ini yang membedakan dengan DNA strukturnya. Kalau RNA gulanya ribosa dan basa nitrogennya urasil, tidak ada timin seperti DNA. Bedanya lagi, RNA tidak mengandung gen, akan tetapi RNA bertugas membantu DNA untuk mensintesis protein sehingga gen yang terdapat di dalam DNA dapat aktif. Ya, tadi kalau gen-gen yang di dalam DNA tadi kalau tidak disintesis menjadi protein oleh RNA tidak bisa aktif. Ya, seperti itu tadi gambarannya ya. Kemudian letak RNA di mana? RNA juga ada di inti sel, tapi juga dia tidak terlilit protein histone seperti DNA. RNA terletak juga di sitoplasma dan ribosom secara bebas, seperti itu. Jadi dia lebih pendek dari DNA, tidak sepanjang DNA. Oke, sekarang kita tadi sudah tahu DNA, sudah tahu gen, kromosom, ada juga protein histon, kromatin, RNA. Sekarang kita simpulkan ya perbedaan antara dua materi genetik yang telah kita pelajari. Itu ada DNA, satu lagi tadi RNA. Benar sekali. Ya, ini struktur DNA tadi, double helix. Strukturnya ada fosfat, ada gula deoksiribosa, ada basa nitrogen. Apa saja basa nitrogennya kalau di DNA? Ada adenin, guanin, timin, dan sitosin. Benar banget. Kalau di RNA bisa lihat strukturnya cuma satu ya, tunggal ya, namanya helix atau rantai tunggal. Strukturnya ada fosfat juga, ada gulanya apakah sama? Beda ya, gulanya ribosa kalau di RNA ya. Kemudian basa nitrogennya beda. Dan kalau DNA punya timin, kalau RNA punyanya urasil ya. Bedanya cuma itu, yang lain sama, adenin, guanin, sitosinnya sama. Oke, jadi kita bentuk tabel seperti ini perbedaan antara DNA dan RNA supaya lebih mudah belajarnya. Sip. Sekian pertemuan kali ini ya. Nanti kita akan ketemu lagi, kita bahas pewarisan sifat. Bisa bahas hukum Mendel apa itu. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Thank you, selamat belajar semuanya.